Kamera belakang HP ini tuh gila loh hasilnya. So guys, welcome back to Up to Date Idea Channel. Nama gue Greg. Setelah mau masuk 6 bulan di Indonesia, akhirnya penerus Realme 7 Pro resmi seperti yang banyak kalian request. Ya, peningkatan HP ini tuh banyak yang major, ada yang minor, dan ada yang harus di trade off. Tapi walaupun begitu, HP ini tetap dapat peningkatan yang unik untuk sebuah HP mid-range. Penasaran? Langsung aja kita bahas di video full review Realme 8 Pro versi channel Up to Date IDN. Let's check it out. Peningkatan pertama yang paling major ada di primary lens kamera belakang HP ini. Dari sebelumnya menggunakan resolusi 64 megapiksel, sekarang menjadi 108 megapiksel atau didobelin lagi. Untuk sensor menggunakan Samsung HM2 ISOCELL dan bukaan cahaya f1.88. Ya, jadi resolusinya makin tinggi, otomatis pixel yang ditangkap bisa lebih tinggi untuk menghasilkan foto yang lebih tajam. Setajam 12.000 kali 9.000 pixel. Dan sekarang gue mau kasih tunjuk ke kalian untuk hasil foto di mode normal dan mode 108 megapiksel secara bersebelahan. Memang kalau dilihat pakai kasat mata tidak ada perubahan yang gimana-gimana. Tapi kalau kalian perhatiin dengan baik-baik, mode 108 megapiksel itu bisa menangkap saturation dan highlight yang lebih baik ketimbang mode normal. Bahkan ketika gua zoom in berkali-kali, itu bisa lebih tajam ketika kita adu sama mode normal. Setajam itu. Dan yang bikin gua surprise lagi, mode 108 megapikselnya ini bisa berjalan dengan baik even ketika kondisi itu lagi low light. Nice, gila. Dan buat kalian yang nanya, Bang, ini kan mode 108 megapikselnya mesti pindah-pindahin terus untuk menangkap pixel yang lebih tajam. Kalau buat mode normal, apa ngefeknya? Ngefeknya sama dalam tingkat detail juga. Tapi gini, sekarang ketika kalian mau melakukan digital zoom 3 kali, hasil foto bisa lebih tajam ketimbang sebelumnya. Dan kalau kalian mau tingkatin lagi ke 5 kali zoom, hasil foto juga masih bisa kejaga detailnya. Jadi cocok buat kalian yang mau foto-foto portrait, jadi hasil foto tuh berasa gimana gitu. Dan gue akan ngomongin hasil foto super nightscape. Sekarang ada improvement, bukan dalam segi detail yang lebih tajam, tapi dalam segi noise dan grain bisa jauh berkurang ketika gue foto awan di malam hari. Which is good, makin kesini makin ada improvement. Dan gue mau bahas ada 4 efek portrait baru. Pertama, tilt shift. Sebenarnya tilt shift ini udah ada dari kapan, cuma kurang populer aja. Karena ketika kita mau memberikan hasil foto tilt shift itu ribet banget. Mesti pakai lensa khusus dan ada mesti angle khusus juga. Jadi buat kalian yang belum tahu tilt shift ini bisa memberikan hasil foto yang hidup ketika kalian mau foto miniatur. Nice banget. Dan karena teknologi makin kesini makin canggih, ya sekarang tinggal sentuh-sentuh aja. Contohnya kayak di Realme 8 Pro ini, bisa tinggal sentuh untuk mengaktifkan fitur tilt shift. Bahkan bisa kalian adjust, mau vertikal, horizontal, semuanya bisa. Kedua, dynamic bokeh. Untuk memberikan background blur ala-ala distort, tapi kaliannya tetap fokus on point. Ada lagi neon portrait untuk memberikan background yang lebih dreamy, atau ketika kalian mau foto yang backgroundnya ada lampu, itu jadi kelihatan kayak gimana ya, keren aja, beda gitu. Dan tentu ada AI color portrait untuk menghasilkan background monokrom seperti yang kalian suka tanpa harus ngedit ribet-ribet di software third party. Pokoknya tinggal sentuh-sentuh semuanya bisa keaktif. Gak cuma dalam hasil foto yang semakin bagus, tapi dalam video recording pun semakin membaik. IIS di primary lens sampai ke lensa ultrawide-nya gue ngerasa ada improvement karena jitternya berkurang dan ketika panning efek robot itu udah gak gitu berasa. Lebih seamless kayak menggunakan optic image stabilization. Dan by the way, fitur-fitur yang kalian suka kayak Ultra Steady dan Ultra Steady Max untuk memberikan hasil video yang stabil even ketika kalian record sambil lari-larian masih tersedia. Dual view video untuk mengaktifkan dua lensa bersamaan dalam sekali record juga masih tersedia. Cocok buat kalian mau ngevlog tapi pengen ngasih tunjuk pemandangan yang ada di belakang kalian tanpa harus ribet-ribet, stop recording, lanjut lagi, dan ini nggak perlu kayak gitu, sekali record bisa langsung berjalan seperti biasa.
Ketiga, ini yang paling menarik, yaitu Starry Mode Video. Ya, kalau kalian fotografer yang suka foto Milky Way untuk memberikan video atau misalkan kalian foto terus mau dijadiin video itu agak ribet karena mesti stacking, prosesnya lama. Tapi dengan HP ini bisa menangkap video Milky Way timelapse dalam sekali record. Bahkan kalian bisa adjust mau waktunya 60 menit, 90 menit, 120 menit sampai 240 menit bisa. Ingat ya, ini tuh smartphone bukan kamera profesional. To be honest, gue pengen banget nyobain. Mungkin setelah ada kesempatan dan pandemi ini selesai, bakalan gue coba segera. Keempat, tilt shift sekarang bisa berjalan dalam mode video. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat hasil foto tilt shift yang kayak tadi itu kelihatan hidup, nah ini bisa lebih hidup lagi karena dalam mode video. Bahan material back cover HP ini terbuat dari fully polycarbonate yang udah solid. Tapi seperti ciri khasnya Realme ketika ngerilis number series, yaitu desainnya pasti berubah, termasuk ya HP ini. Sekarang terinspirasi dari angkasa, jadi kalau kalian lihat di belakangnya ini ada efek kayak glitter yang kasar tapi sekaligus halus juga. Terus ada slogan mereka yaitu Dare to Live yang mengkilat. Memang kalau soal desain itu preferensi banget. Ada yang suka tulisannya segede gini, ada juga yang kurang. Tapi satu yang pasti, ini unik. Dan apalagi untuk lensa kameranya, masing-masing itu lebih menonjol jadi kelihatan beda. Kedua, so far ini adalah HP tertipis dan teringan yang pernah Realme buat. Ya setipis 8,1 mm dan seringan 176 gram aja. Memang HP ini bukan HP yang paling enteng dan tipis di pasaran mid-range Indonesia, tapi gue mengapresiasi sih langkah mereka karena artinya mereka tuh benar-benar serius mendengarkan feedback dari para netizen dalam segala aspek. Software di HP ini tentu menggunakan Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI 2.0 terbaru. Jadi control centernya itu sekarang semakin gampang diakses menggunakan satu tangan. Personalization-nya itu semakin komplit kayak kalian bisa ganti icon yang ada di control center, third-party icon di home screen, kecil besarin font, aplikasi yang ada di home screen, ganti font, dan ganti warna di keseluruhan Teams. Apalagi untuk app switcher juga ada icon-icon persis di bawah aplikasi. Jadi untuk switching apps gak usah ribet-ribet geser ke kiri ke samping lebih banyak. Jadi tinggal tap icon yang ada di bawah aja bisa switching segampang itu. Dan yang paling gue suka, sistem cloner akhirnya bisa tersedia. Jadi kalian bisa punya dua sistem untuk dipisahin kayak sistem kerja ataupun sistem personal. Jadi gak nyampur. Gue suka sih yang satu ini akhirnya. Chipset di HP ini masih mengandalkan Qualcomm Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer dan untuk Antutu skornya bisa hit di angka 327 ribuan yang emang tinggi. Jadi ketika gua ngetesin game Genshin Impact, bisa dapat settingan default di low plus 30 fps yang konsistensi frame rate-nya itu bagus. Jarang patah-patah ketika gua lagi jurus, di dungeon ketemu musuh banyak itu jarang berasa. Apalagi untuk suhu ketika dipakai full cellular data, max tertinggi nyentuh di 43 derajat aja. Cuman ketika baterai udah hit 10%, barulah frame drop cukup sering berasa. Dan game kedua yang gue coba adalah Call of Duty Mobile. Bisa dapat settingan grafik di high dengan frame rate max yang konsistensi FPS-nya juga bagus banget. Nggak ngerasa drop, lancar, dan suhu tertinggi ketika dimainin pakai full cellular data juga max di 41 derajat aja. Jadi intinya Qualcomm Snapdragon 720G itu masih ngebut dan masih bisa diandalkan. Untuk kapasitas baterai HP ini masih menggunakan 4500 mAh dan setelah gua ngetesin dengan pemakaian yang intens kayak scrolling Instagram berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, dan main game Genshin Impact berjam-jam menggunakan full cellular data dan brightness-nya gua set di setengah, hasilnya bisa dapat screen on time 8 jam 14 menit dengan standby-nya nyentuh di angka 19 jam 40 menit. Artinya, HP ini tuh bisa banget dipakai seharian penuh dalam sekali nge-charge. Ya awet lah. Speed charging di HP ini tuh masih ngebut banget, walaupun memang di downgrade 15 watt jadi pas di 15 watt super dart charging. Tapi setelah gua ngetes nge-charge dari angka 2-100% dibiarin nge-charge dalam kondisi airplane mode, makan waktu 52 menit aja alias gak nyampe 1 jam, udah full.
Apalagi angkanya bisa kalian lihat terus naik yang satisfying, dan brick 50 wattnya sudah di-include di dalam box pembelian. Jadi kalian gak usah keluar extra cost money lagi ataupun ribet-ribet cari brick charger yang support 50 watt. Oh ya, buat kalian yang suka nge-charge HP ini tuh malam-malam dan sering ketinggalan tidur, ada fitur baru yang namanya optimizing charging, dimana ketika fitur ini nyala, kecepatan charging akan disesuaikan supaya jam 6 pagi bisa full. Jadi nggak akan overcharge, jadi ya aman lah kalau mau ditinggal nge-charge tidur. HP ini masih membawa ukuran layar 6,5 inch, desain menggunakan single punch hole yang kecil, bezel keseluruhan udah cukup tipis, resolusi udah menggunakan Full HD Plus yang tajam, dan panel layar masih menggunakan Super AMOLED. Ya, jadi untuk kualitas layar udah nggak usah diragukan lagi, masih bagus, berwarna, dan cukup true to life. Tapi satu hal yang gue notice makin meningkat ada di brightness-nya. Iya, sekarang support sampai 1000 nits, cuy, gila. Artinya kalau misalkan kalian mau gunain di kondisi outdoor terik matahari yang cerah, masih aman, karena isi konten masih kelihatan. Dan by the way, buat kalian yang tanya, Bang, touch responsitivity HP ini tuh gimana? Menurut gua ini bagus, gak ada delay, dan multitouch pun aman. Berkat touch sampling rate-nya support di 180Hz. Jadi udah asik ketika dipakai game-game FPS kayak CODM, PUBG, semuanya aman sih. Karena panel layar HP ini sudah menggunakan Super AMOLED, otomatis untuk sistem unlock-nya sudah menggunakan fingerprint in display dengan performa unlock yang cepat, akurat, dan responsif. Apalagi di Realme UI 2.0 ini, kalian bisa ganti efek fingerprintnya sesuai preferensi. Dan untuk face recognition tentu masih tersedia dengan performa unlock yang cepat. Apalagi efek animasi di sekeliling notch-nya itu masih tersedia. Jadi overall udah bagus. Dan lagi-lagi fitur kesukaan kita semua masih tersedia, yaitu NFC. Jadi untuk kedua kalinya, Realme Indonesia bisa memberikan fitur Near Field Communication untuk ngecek saldo electronic money sampai top up saldo electronic money kalian tanpa harus ke gerai offline manapun, bisa langsung dari smartphone. Apalagi buat kalian yang suka transfer file ke sesama device yang support NFC, HP ini tentu masih tersedia fitur Android Beam. Jadi gila sih, kita benar-benar mantap ya ke bagian NFC cuy. So guys, itu dia kelebihan dan fitur baru yang tersedia di Realme 8 Pro. Tapi karena tidak ada smartphone yang sempurna, langsung aja kita mau bahas hal apa aja yang masih bisa diimprove atau mungkin ditambahin di nextnya. Langsung aja, ini dia kekurangan pertama. Sayang banget speaker di HP ini kembali menggunakan single bottom firing speaker lagi. Ya memang secara keseluruhan suaranya itu nggak jelek karena bassnya masih berasa, treble, clarity, vokalnya masih dapat. Hanya aja ketika kita mau pakai nonton ataupun main game, suaranya jadi kurang kenceng dan kurang berasa imersif. Langsung aja gue pasang di volume 100% untuk memberikan kualitas gambaran yang ada di smartphone ini. Jadi make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Ya, kayak gitu. Dan sekarang, kalau kalian mau lebih imersif, opsinya ya colokin earphone ataupun headset kabel kalian. Untungnya sih port jack 3.5 masih tersedia. User interface di HP ini memang sudah menggunakan Realme 2.0 yang harusnya membawa banyak banget personalization dan customization. Tapi somehow ketika gue nyalain fitur Always On Display, iya fitur Always On Display masih ada di HP ini, tapi customization-nya itu nggak ada, cuma monokrom, hitam, abu-abu, that's it, gak bisa kalian custom. Memang hanya masalah waktu, jadi semoga gue berharap cepet-cepet di roll out update yang bisa membawa customization di Always On Display, biar makin enak aja gitu. Tadi gue bilang kualitas layar HP ini tuh memang udah bagus, tapi satu hal yang kurang komplit ada di bagian refresh rate. Ya karena HP ini masih menggunakan di regular 60Hz aja. Memang buat beberapa orang yang belum pernah cobain refresh rate tinggi, ya fine-fine aja, bukan big deal. Tapi buat orang yang udah pernah coba 90Hz atau bahkan 120Hz, wah regular 60Hz itu berasa. Scrolling sana sini kurang mulus, scrolling sosial media jadi berasa, iya kurang lancar, main game kurang smooth, pokoknya cukup berasa.
Jadi semoga gue berharap di next Realme bisa kasih 90Hz atau 120Hz di panel Super AMOLED gitu. Karena HP ini tuh makin tipis, jadi otomatis bump kameranya tentu makin berasa. Kalau kalian nggak pakai case taruh di meja, ya bakalan goyang-goyang. Dan setelah gue pasangin free jelly case yang udah di-include, ternyata masih ada sedikit goyang-goyang. Jadi buat kalian yang berasa risih, tinggal beli casing yang agak tebal untuk tutupin bump kamera sekaligus memberikan extra protection. So guys, itu dia video review Realme 8 Pro selama 2 minggu pemakaian dari channel Up To Date IDN. Intinya kalau kalian suka fotografi dan pengen fitur-fitur kamera yang lebih wow, HP ini bisa deliver semua itu untuk ukuran HP mid-range. Jadi total udah 2 kali Realme bisa taruh inovasi di bagian kamera dengan harga yang cukup oke. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.